PDI kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu guru kita yang setia ikut bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering Pak Guru sampaikan bahwa orang tua kita di sekolah ini adalah Bapak Ibu guru kita. Maka Bapak Ibu guru yang telah begitu ikhlas mendermakan ilmunya kepada kita, wajib hukumnya kita menghormati dan memuliakannya. Bagaimana cara memuliakan Bapak Ibu guru? Dengan kita melaksanakan apa yang disarankan dan meninggalkan apa yang diperintahkan untuk meninggalkannya atau disuruh meninggalkannya. Tentunya harapan-harapan Bapak Ibu guru itu semuanya sama. Untuk kegiatan imtak kalian bisa mengatur diri kalian. Jangan sibukkan lagi guru kita untuk harus menjemput kita. Itu salah satu cara berbakti kita kepada Bapak Ibu guru. Kita sudah banyak merepotkan Bapak Ibu guru kita, menyiapkan pembelajaran, mengajarkan kita di kelas. Maka mari kita bantu untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Mari kita sudah semakin sadar. Yang kelas 11 sudah 2 tahun insya Allah berada di sekolah ini, maka kita harapkan tempaan akhlak itu masuk dalam diri kita masing-masing. Maka saya memberikan apresiasi kepada anak yang perempuan, yang cewek ya. Walaupun tidak ada guru yang menggeroh dia sudah buat sab sendiri. Tadi yang perempuan sudah dapat 7 sab, laki-laki baru 1 sab saja. Ini mari anak-anakku semua, di sisa waktu sebelum kenaikan kelas ke kelas 11 atau ke kelas 12, kesempatan kalian untuk memperbaiki diri agar janganlah nama kalian terjadi bermasalah untuk kenaikan kelas itu. Ya, janganlah ada di antara kalian yang harus tinggal kelas, kasihan. Ya. Maka waktu tinggal sebentar ini. Bulan Juni itu sudah jelas kalian sudah naik atau masih harus tetap tinggal di kelas kalian sekarang itu. Oleh karena itu anak-anakku semua, mari kalian harus punya tekad. Hari demi hari saya harus punya peningkatan yang signifikan, baik itu tutur kata, perbuatan, sikap, itu harus ditunjukkan dari hari ke hari, harus lebih baik, harus lebih maju. Oke, adapun ceramah saya pada pagi hari yang berkah Jumat Sayyidul Ayyam ini, Pak Guru ingin mengangkat tentang sholat anak-anakku semua. Sebagaimana yang sering sekali Pak Guru sampaikan lewat corong ini, di sela-sela keluar main itu, Pak Guru katakan kalian sudah mukallafin. Apa itu mukallafin? Orang yang sudah dibebani oleh hukum Islam. Coba saya tanya, berapa hukum Islam itu? Hukum Islam, bukan rukun Islam. Hukum syariat Islam itu berapa? 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Jadi hukum perbuatan kita sehari-hari itu berkisar di 5 hukum ini.
Ya, hukum pekerjaan kita, hukum kelakuan kita sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali itu berkisar pada 5 hukum. Nah, 5 hukum ini, kalau ngomong itu pasti udah bisa ya. Suruh maju ke depan. Hukum perbuatan kita sejak bangun tidur sampai tidur kembali itu berkisar pada 5 hukum. Nah, 5 hukum ini sudah dibebankan di pundak kalian masing-masing. Karena kalian sudah mukallaf, karena kalian sudah berumur 15 tahun, karena kalian sudah haid, karena kalian sudah mimpi. Jadi 3 ciri orang sudah mukallaf itu. Kalau sudah mukallaf, kalau sudah balik, maka 5 hukum ini melekat pada diri kita. Contoh yang pertama, hukum wajib. Apa itu hukum wajib? Hukum wajib adalah apabila kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa dan ancaman neraka. Mana contohnya hukum wajib itu? Sholat 5 waktu. Maka tobatlah kalau masih di antara kalian sampai hari ini belum lengkap sholatnya 5 waktu. Dosa besar, lebih besar daripada dosa zina kalau orang tidak sholat. Oke, jadi sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Apa pengertian wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau dosa itu belum terampuni oleh Allah, maka masuk neraka. Ini namanya hukum wajib. Mana lagi contohnya hukum wajib? Puasa Ramadan. Kalau ada di antara kalian yang sampai umur sekian ini ada yang tidak puasa Ramadan, maka wajib diqadha, wajib diganti. Kalau kemarin umpamanya ada yang rusak 5, ada yang rusak 10, nah, yang laki ini. Kalau perempuan pasti lah, pasti. Makanya anak yang perempuan jangan tunggu Sya'ban datang baru nonton puasanya, langsung ganti dia di bulan Syawal ini. Karena siapa yang menjaga kamu hidup sampai Syawal akan datang, sampai Ramadan mendatang. Kita terlalu pede kadang-kadang, besok dah. Padahal umur kita, kata Nabi, sehari semalam. Kalau kita tidak mati pada siang hari, ya malam hari. Kalau nggak mati malam hari, ya siang hari. Siang hari itu maksudnya dari pagi sampai sore itu, ya. Jadi umur kita ini sehari semalam. Jadi kalau ada di antara kalian yang begitu pede mengatakan saya masih bujang, saya masih bajang, masih panjang umur, siapa menjamin kamu hidup sampai besok? Tidak ada. Mana dalilnya? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Firman Allah. Tidak ada yang tahu seorang pun di antara kita ini apa yang akan kita lakukan esok hari. Kita hanya bisa berencana. Oh, besok Sabtu Budaya, itu hanya rencana kita. Adapun terjadinya itu tetap biiznillah, tetap atas izin Allah. Walaupun sekarang kita berencana besok Sabtu Budaya, tetapi ada halangan yang Allah buat untuk kita jika kegiatan itu tidak jalan. Maka itulah posisi kita selalu pada la haula wala quwwata. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Jangan begitu pede kita katakan wajib berhasil, pasti bisa. Lupa kita biiznillah. Semuanya pasti atas izin Allah. Termasuk tadi malam saya jawab Pak Wakasis, yaitu insya Allah siap Pak Wakasis, gitu ya. Nah, ini tak besok lagi insya Allah siap. Saya nggak berani katakan siap, harus insya Allah dulu. Siapa tahu, gitu kan? Apakah mobil mogok, ya, atau apa membuat kita terlambat? Itu
posisi kita selalu dalam la haula wala quwwata. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Semuanya terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kemarin, mohon maaf, guru piket sudah saya rencanakan balik lagi ke sekolah, tapi acaranya molor sampai dengan zuhur, sehingga yang isi ceramah itu udah kalau telat sudah, kalau ke sekolahnya telah pulang orang. Akhirnya ya saya mohon maaf jadi guru piket ya. Jadi begitulah kita manusia ini tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu itu tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua, hukum yang pertama apa? Wajib. Status hukum perbuatan kita itu wajib. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ya, nah sekarang ini musim haji. Yang kedua, hukum perbuatan kita ini kalau tidak dia dalam posisi wajib, bisa jadi dalam posisi yang kedua, haram. Haram itu kebalikan dari yang wajib. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sebaliknya kalau haram adalah dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Mana contohnya? Mabuk-mabukan, minuman keras, judi. Itu contohnya perbuatan haram. Innamal khamr wal maisir wal ansab al azlam rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib itu adalah rijsun. Kata rijsun itu lebih parah daripada najis. Ya. Jadi bapak moyang najis itu rijis namanya. Sehingga disebut dengan min amalis syaitan. Khamr, judi, mengundi nasib itu adalah perbuatan setan. Wajtanibu, tinggalkan kata Allah. Ini contoh perbuatan haram ya, yaitu dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang ketiga hukumnya sunnah. Jadi sunnah ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Mana contohnya? Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, itu sunnah. Mana lagi contohnya? Puasa Senin Kamis, ya, itu sunnah. Nah saya tanya, kalau hormat kepada guru hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau tidak hormat dosa. Jadi di sana dia digabungkan ke situ. Ya. Kalau pacaran hukumnya? Kalau tahu sudah. Halal. Kalau tahu ya jangan dipacaran. Halal. Halal. Loh, siapa yang halal? Siapa yang halal? Kalau ya, ini lakukan. Pokoknya pacaran sudah ya. Pacaran. Ya kata Allah itu menyindir. Perhatikan. Kata Allah menyindir itu ya. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi bukan Allah tidak menyebut zina, tetapi mendekati zina itu yang diharamkan. Apalagi berzinanya. Dekat kepada zina itu saja haram. Mana contohnya? Boncengan, cabut, dekat zina. Keluar malam dua-duaan, malam minggu sampai jam 12 malam, itu dekat zina. Mana lagi? Buka layar ajaibnya orang-orang ada contoh dekat zina itu. Zina mata, ya. Oke, jadi anakku, mari kemana hukum ini kita klasifikasi. Pokoknya dia berkisar kepada 5 hukum: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Apa sunnah tadi? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Maka tidak berdosa kalau tidak sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tidak puasa Senin, tidak puasa Kamis, tidak berdosa.
Tapi kalau mau dapat pahala, laksanakan. Jadi kalau puasa Ramadan wajib. Kemudian hukum yang keempat, makruh. Apa definisi makruh? Makruh itu adalah dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan dapat pahala. Ya, jelas? Ditinggalkan tidak mendapatkan pahala beda dengan yang haram tadi. Kalau haram kan ditinggalkan dapat pahala, ya. Tapi kalau makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan dapat pahala. Mana contohnya? Merokok. Rokok itu makruh hukumnya. Tidak berdosa orang merokok, tetapi kalau tidak merokok dapat pahala. Ini makruh, ya. Jelas bedanya. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram sebaliknya, ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Kalau makruh dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, mubah sekarang. Mubah itu dia dikerjakan atau tidak sama. Maksudnya di situ adalah tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Tapi ini perhatikan ini ulama memberikan kita cara bagaimana caranya perbuatan mubah itu dari pahala. Tidur itu contohnya mubah, jalan itu mubah, duduk itu mubah, ya itu mubah. Saya berdiri mubah itu maksudnya boleh. Bagaimana caranya berdiri yang berpahala, duduk yang berpahala, jalan yang berpahala? Maka di situ kita senantiasa dalam zikir, mengingat Allah. Duduk zikir, ingat Allah, maksudnya hati kita tidak pernah putus koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kelihatannya kita sedang bejak buku, bejak absen, tapi hati kita tetap ingat Allah. Itu maka jalannya kita itu berpahala. Dan yang luar biasa, jalannya kalian dari rumah ke sekolah ini itu nilainya jihad fisabilillah. Langkah kita menuju ilmu, menuju di mana ilmu kita pelajari, itu status kita sama dengan orang yang pergi ke medan juang berperang melawan musuh Allah, musuh agama. Jadi kalian ini statusnya sedang jihad fisabilillah. Kalau ada orang meninggal dunia di perjalanan menuju ilmu atau pulangnya dari bab ilmu ini, maka meninggalnya itu syahid, dihitung mati syahid. Jadi langkahkanlah kaki kita ke tempat-tempat yang terpuji. Itulah cara kita membuat perbuatan mubah itu menjadi pahala. Tidur kita bagaimana supaya pahala? Niatkan tidur kita supaya sehat ibadah, sehat melakukan aktivitas berfaedah, ya. Jadi tidur itu istirahat supaya sehat nanti bangun tahajudnya, bangun sholatnya, ya, dan seterusnya. Bagaimana makan kita punya pahala? Niatkan bahwa makanan yang masuk ini akan jadi energi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Saya ulangi sekali lagi, berapa hukum Islam itu? 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini di kelas 10 ini, pelajaran kelas 10 ini. Ya, semester sekarang ini. Ya. Jadi kalian harus camkan. Karena belajar agama di sekolah umum hanya 3 jam. Beda anak pondok itu sehari-hari dan ngaji. Maka kita harus manfaatkan kita seperti ini untuk mendalami agama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Usikum ala siddiqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.